Sampurasun Baraya Priangan kembali dipotret mengurai cerita membingkai asa. Sebelum kita lanjutkan dengan narasumber yang sudah hadir di studio, jangan lupa Baraya klik dulu tombol like, share dan juga subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Baraya semuanya tidak ketinggalan dengan narasumber-narasumber yang kita hadirkan. Potret mengurai cerita membingkai asa. Namanya Yudi Cahyudin, seorang kepala desa muda dengan beragam terobosan inovasi yang telah ia lakukan di desa tercintanya, Cisayong. Hingga akhirnya namanya dikenal dan menginspirasi berbagai kalangan. Pria yang lahir pada 17 Juli 1983 ini dibesarkan oleh sosok orang tua yang tegas dan disiplin, yakni Ibu Tuti Dumyati dan Bapak Ujang Joni. Meski ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, namun nilai-nilai kemandirian sudah tumbuh dalam dirinya sejak kecil. Ia pernah sekolah di SDN 4 Cisayong, MTSN Sukamanah, dan melanjutkan ke MAN Sukamanah. Masa remaja ia habiskan dengan mondok di pesantren Sukamanah. Selain mengisi diri dengan wawasan akademis dan keagamaan, ia juga sudah menempa dirinya untuk terlibat dalam organisasi sekolah. Salah satunya Paskibra. Nilai kedisiplinanlah yang membuatnya tertarik untuk menjadi bagian dari organisasi tersebut. Bahkan pada tahun 1999, ia meraih prestasi sebagai Paskibraka pertama di Kabupaten Tasikmalaya. Kini ia didampingi istri tercinta, Tati Sumarni, dan dikaruniai 3 orang buah hati, yaitu Jayendra Mahesa Gandhi, Yandra Bintang Maharani, dan Narendra Tripama Yudhistira. Kembali dipotret mengurai cerita membingkai asa. Telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Kepala Desa Cisayong, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Kita sambut bersama, inilah Kang Yudi Cahyudin SAP. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu memberikan performa terbaik. Beliau ini merupakan Kepala Desa milenial. Kita sebut begitu ya. Termasuk yang termuda atau enggak sih? Dulu sih termuda. Kalau sekarang masih sudah agak tua. Oke. Ini jabatan yang kedua? Yang kedua. Sudah banyak sekali prestasi. Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali prestasi yang telah dicapai. Ini meraih penghargaan pemerintah untuk Desa Inspiratif 2018 dan Inovatif tahun 2019. Kemudian kemarin juga baru-baru ini dihadiri hari peringatan puncak hari lanjut usia nasional ya 2022, dihadiri oleh Menteri Sosial Trismahari pada Ahad tanggal 29 Mei kemarin ini berarti ya Kang ya. Ini kita penasaran nih, yang muda menjadi kepala desa. Biasanya kita Baraya Priangan tentunya mengetahui kepala desa pada zaman-zamannya aku nih, zaman-zamannya aku kecil nih. Kepala desa itu kan kita lihatnya sosoknya senior gitu ya, kata lain dari sepuh gitu kan. Kenapa sih Akang tertarik dengan menjadi kepala desa? Ya sebetulnya ini amanah ya. Jadi orang kan nggak tahu sebetulnya takdirnya. Tiba-tiba kemudian saya didorong tahun 2013. Iya. Periode pertama itu jadi kepala desa pada posisi saya dulu 2012 itu masih di Bandung. Masih beraktivitas di Bandung, membereskan kuliah karena kuliah saya kan lama. Sampai nggak beres-beres gitu kan. Mahasiswa abadi. Nanti kita bahas nih. Nah, akhirnya 2012 akhir saya pulang. Disuruh pulang lah sama orang tua lah, begitu. Karena perjalanan panjang. Sekolah semenjak keluar SD saya tidak lagi di rumah tapi di pondok pesantren. Pondok pesantren Yayasan Kajian Mustafa Hidam. Keluar tahun 2001. 2001 sampai 2012
Bandung 2012 akhir pulang. Oke. Ketika pulang ya mungkin Langsung ditodong kudu jadi kepala desa gitu? Enggak? Ya mungkin begitulah kurang lebih. Karena dianggap mungkin orang sudah mengenyam pendidikan lama di luar sana. Banyak pahit manisnya di luar sana, ya saya harus berusaha untuk dituntut berkiprah, mengabdi, melakukan pengabdian di masyarakat desa gitu. Dan itu langsung terpilih menjadi kepala desa, Kang? Nah 2013 bulan April. Itu ketika pertama kali mencalonkan langsung terpilih menjadi kepala desa. Tadi menyebutkan bahwa perintah orang tua atau permintaan orang tua untuk kembali ke kampung halaman begitu ya. Kita bahas dulu itu. Kedua orang tua seperti apa sosoknya, bapak dan ibu? Ya beliau hebat lah. Apakah memang pejabat pemerintah juga atau sebelumnya menjabat? Bukan. Bapak saya itu sudah almarhum. Kemudian ibu saya pedagang. Jadi beliau sosok orang hebat yang memberikan motivasi, apalagi bapak saya tuh. Beliau cukup tegas gitu kan, disiplin gitu kan. Ngajarin anaknya itu ya harus betul-betul penuh etika gitu kan. Ya akhirnya apa ya, terbiasa mungkin ya, terbiasa dari semenjak sebelum SD gitu kan. Ya mungkin baru sadar hari ini mungkin bahwa itu adalah edukasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, biar ya anaknya menjadi sosok pemimpin gitu kan. Ya, hari ini saya rasakan bahwa pola edukasi yang dilakukan oleh orang tua, bahkan guru-guru saya dulu di SD juga sama. Kalau anak sekarang kan ketika belajar dipukul itu pasti orang tuanya marah. Iya, laporan kan. Gitu, dianggap apa, kekerasan gitu, kekerasan. Kalau dulu ya orang tuh suruh raraban gitu kan, suruh hafalan. Apalagi ketika di pondok pesantren, kalau nakal ditajir gitu. Iya, betul. Ya ini akhirnya menempa diri saya. Mau apa? Terukur gitu mental itu. Mental itu terukur. Ya pokoknya sosok orang tua itu hebat. Inspirasi lah gitu. Ibu, seperti apa sosok ibu? Sekeras ayah kah atau lebih lembut? Sama. Apalagi ibu saya kan pekerja keras. Hari ini usia hampir mau 60 kalau nggak salah, lebih kalau nggak salah. Beliau mau bekerja gitu, tidak mau merepotkan anaknya, tidak mau merepotkan siapapun gitu kan. Ibu-ibu di kampung itu kan biasa bikin kolontong, teng-teng, kopak, laginang yang begitu kan. Sama anaknya diulah-ulah ya tetap ingin bekerja. Makanya seger ibu saya. Sampai hari ini berbeda dengan sahabat-sahabatnya dulu gitu. Ya intinya saya melihat bahwa dua sosok ibu sama almarhum bapak saya itu orang yang hebat lah, inspirator banget gitu kan. Dan saya anak bungsu gitu. Oke. Ada berapa bersaudara? Ada 4 berarti ya. Kalau saya anak kelima ya. Iya. Berarti kakak saya itu ada 4 ya. Harusnya anak bungsu paling diogok gitu kan, kalau di lembur. Enggak, justru sama aja diperlakukannya dengan kakak-kakak yang lain. Enggak juga sih. Saya mungkin dulu, ibu saya itu kan nikah 2 kali. Jadi dari yang pertama itu punya anak 3, perempuan, laki-laki, perempuan. Nah, nikah ke bapak saya itu almarhum, ibu saya sudah janda, nikah ke bapak saya, berarti bujangan ya. Bujangan, punya anak 2 gitu kan, kakak saya dengan saya. Oke. Nah, saya mungkin harusnya bungsu diogok gitu kan. Enggak juga sih sebenarnya, karena memang saya ditempa di tanah pendidikan yang harus mandiri. Sejak SD kah di pesantren atau enggak? SD lah. SD masih di Cisayong. Tapi di SD sudah mulai belajar pesantren kilat. Oh iya. Pesantren ngalong gitu kan. Ya intinya mungkin orang tua mungkin dulu nyuruhnya supaya jadi ajengan lah, kurang lebih begitu. Tapi tiba-tiba ternyata ya takdir berkata lain. Kita bahas di masa SD dulu, masa SD. SD berarti Cisayong ya. Cisayong. Tadi disebutkan bahwa ditempa dengan begitu disiplin sejak mulai kecil gitu. Ada kenangan masa SD yang tidak terlupakan? Apa ya? Saya tuh tipikal nakal gitu. Nakal tanda kutip mungkin ya. Nakalnya anak zaman dulu kan beda ya sama anak zaman sekarang. Jadi kalau suruh apa ya? Kalau suruh menghafal itu nyeleneh gitu. Kayak sama ibu guru gitu, saya disuruh tolong singkatannya apa ini gitu.
KUD gitu, malah diplesetin. Kopi Unyil Dendek. Iya. Padahal sebetulnya nama aslinya Koperasi Unit Desa. Betul. Orang lain bermain. Itu bukan berarti nggak tahu ya, tapi memang karena nyeleneh aja akangnya gitu. Aja. Jadi dari dulu selalu. Setelah itu dari SD. Dari SD ya, dari kelas 4, 5, 6 ya mulai mau gitu belajar agama gitu. Iya. Qiraah lah gitu. Orang lain Iqra 1, 2, 3, saya nggak ke Iqra 1, ingin narabas langsung. Nah, langsung pengen baca Al-Quran. Langsung baca Al-Quran. Gitu. Iya. Tiba-tiba. Ya sama ngaji juga dulu nakal gitu. Suruh alif-alifan nggak mau. Tapi inginnya ngaji ya terus gitu. Ingin narabas. Walaupun diajarkan huruf hijaiyah, tajwid, videonya qiraah lah gitu. Dari situ kelas 4, kelas 5, kelas 6 lah gitu. Mulai pengen mau pesantren, pesantren kilat. Kalau ada musim Ramadan. Iya. Begitulah gitu. Masuklah tahun berapa lupa saya itu. Jadi kalau 2001 keluar pesantren, pokoknya tahun ke bawah 94 mungkin 93, 4, 95 lah saya masuk Pondok Pesantren Sukahideng dan masuk di MTSN Sukamana. Gitu. Itu keinginan sendiri masuk pesantren dan sendiri lah. Oke. Terpisah jauh dari otomatis kan harus terpisah jauh dari orang tua, mondok di Kobong gitu kan. Mondok di Kobong, keliling melihat Cipasung. Melihat pesantren apa tuh Cintawana, Al-Furqon. Ya pokoknya keliling lah di wilayah Singaparna gitu. Tiba-tibanya berlabuhnya betahnya malah di Sukahideng. Nggak tahu pada waktu itu Kiai Jenderal Mustafa itu siapa gitu. Walaupun baca sejarah pahlawan nasional, tahu-taunya di situ jodohnya. Di situ ya. Takdirnya saya harus pesantren di situ gitu. SMA-nya juga di situ. Madrasah Aliyah di situ. 2001 baru keluar. Suka duka menjadi anak pondok ya, anak yang mondok pesantren. Seperti apa, Kang? Ya suka dukanya ngalaman buduk gitu. Ngalaman gagaro arate gitu kan. Ya. Ngalaman buduk. Ya makan bareng. Iya. Makan liwat. Selama sekolah di Sukamana itu SMA, apakah ikut organisasi juga, Kang? Nah, alhamdulillah. Kalau Sanawiyah kan nggak SMA, ada Aliyah Negeri Sukamana, mulai di situ masuk Paskibra. Penggerek bendera lah. Tukang ngajajabkan bendera lah. Gitu. Baris berbaris, gitu. Push up, sit up, gitu kan, squat jam, lari, gitu kan. Alhamdulillah pada waktu itu 99 saya salah satu siswa yang gabung di ekstrakurikuler Paskibra yang jadi Paskibraka pertama di Sukamana. Wow. Belum ada kota Kabupaten Tasik. Masih bersatu kan itu? Masih Kabupaten Tasik. Iya, masih bersatu Kabupaten Tasikmalaya. Dikukuhkan di Pendopo Kabupaten Tasik pada waktu bupatinya kalau nggak salah Pak Sujana ya. Setelah Padang Rusman, Pak Sujana. Apa Padang lupa, pokoknya saya jadi Paskibraka lah. Iya. Santri yang aktif di sekolahnya di Paskibra jadi Paskibraka tahun 99. Setelah lulus SMA, kemudian Akang melanjutkan kemana? Ke UIN. Dulu mah IAIN. Kenapa memilih UIN? Ya karena yang saya tahu ya pada waktu itu ya IAIN aja. Keluaran ya bukan berarti tidak punya ekspektasi atau harapan ingin ke ITB, ke Unpad dan sebagainya. Ya saya waktu itu taunya ya IAIN aja. IAIN aja pokoknya IAIN itu aja. ya. Mungkin yang linier dengan pendidikan pesantren dan aliyah itu mungkin ke IAIN. Kita akan bahas lagi lebih dalam tentang masa-masa kuliah, tapi sesaat lagi setelah yang satu ini tetap di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Menginjak dewasa, ia melanjutkan masa pendidikannya dengan masuk ke UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di tanah perantauan ini, ia lebih giat berorganisasi di Perkumpulan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Sebagai seorang aktivis, ia lebih banyak terlibat dalam berbagai misi gerakan. Di kota Bandung, ia juga mengarungi rumah tangga bersama istri tercinta, melewati setiap babak kehidupan dengan penuh perjuangan dan keyakinan. Setelah bertahun-tahun hidup di tanah perantauan, akhirnya ia kembali ke kampung halamannya, Cisayong. Sebagai seorang putra daerah yang sudah mengemban berbagai pengalaman dan wawasan, ia diminta untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa.
Masih dipotret mengurai cerita membingkai asa dengan kepala desa milenial yang sangat luar biasa. Tadi sempat disinggung di segmen pertama, Kang. Katanya kuliahnya lama gitu kan di Bandung, IAIN Bandung waktu itu ya, Sunan Gunung Jati. Kenapa bisa lama, Kang, kuliahnya? Berapa tahun sih sebenarnya? Ya, idealnya kalau kuliah kan 4 tahun ya. 4 tahun 5 tahun lah ya 5 maksimal tahun lah. S1. Saya keluar pesantren 2001 ya. 2001 itu baru masuk saya sudah ditinggal almarhum. Oh, jadi Bapak meninggal di pas Akang mau masuk kuliah begitu? Kalau nggak salah masih SMA? Durasi 4 bulan ya, semester pertama berarti. Oh, semester pertama kuliah. Nah, semester pertama. Kemudian 2001 2022 saya masih rajin kuliah. Berarti 4 semester saya rajin tuh kuliah. Di 2022 saya masuk organisasi. Sebentar, itu masih disebutkan 4 bulan pertama itu rajin, kemudian setelah Bapak meninggal jadi tidak rajin, atau apa sebenarnya efeknya karena masuk organisasi kah? Bisa jadi, bisa jadi karena perubahan karakter labil. Orang tua yang biasa mantau tidak ada kan, wajar kan? Iya. Orang lepas kendali atau apa? Iya. Dia punya sosok yang biasa menjadi panutan gitu. 2022 masuk organisasi, nggak sengaja itu juga masuk. Organisasi pertama itu apa? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII. PMII. Yang kesannya tukang demo atau apa gitu. Yes. Namanya juga orang gerakan gitu. Itu nggak sengaja sebetulnya diajakin. Saya kan masuk jurusan Akidah Filsafat Islam. Oke. Ekspektasinya dikira Akidah Filsafat Islam itu kan jurusan Akidah Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin, IAIN Sunan Gunung Jati. Dalam pikiran saya kan akidah filsafat, nguatin akidah dan sebagainya. Ternyata memang kebebasan berpikir terjadi. Iya. Kebebasan berpikir di jurusan akidah filsafat itu mengkaji filsafat Barat, filsafat Islam gitu kan, studi tokoh dan sebagainya. Yang jujur saja saya secara konteks pemikiran, mindset, paradigma aja, bagi saya nyampe nggak nyampe gitulah, kurang lebih begitu. Maka mulai berkurang nih kuliah karena ternepi itu ya gitu. Ilmunya nggak nepi gitu. Terlalu berat mungkin. Iya, disadari ya, disadari. Ngerti sih ngerti, tapi saya bukan tipikal orang yang rajin baca. Kalau dulu semasa SD kan rajin hafal, pasti baca. Betul. Tapi semenjak kuliah, apalagi sudah orang tua meninggal, lepas kendali, masuk di organisasi, pergaulan bebas. Banyak sahabat, banyak teman, banyak kawan yang berbeda-beda. Sebentar, pergaulan bebas. Bebasnya itu maksudnya gimana, Kang? Ya bebasnya bukan bebas yang negatif, tapi ya intinya banyak tipologi karakteristik teman, sahabat, kawan, ya yang berbeda-beda gitu. Bebas itu jadi bebas, bukan bebas yang negatif ya. Bebasnya intinya teman, sahabat yang berbagai karakter, kebayang nggak? Ya saya menjadi catatan sejarah lah, pelaku sejarah di UIN itu, di IAIN pada waktu itu pemilihan presiden mahasiswa sudah dengan sistem partai politik. Oh wow. Jadi saya salah satunya ketua partainya. Ada KPUM-nya, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Namanya Pemilu Raya. Jadi saya menganggap bahwa pada waktu itu ya kampus itu ya miniatur negara. Gitu. Kebebasan berpikir gitu kan. Miniatur negara, sistem demokrasi. Demokrasinya sudah diterapkan. Sudah diterapkan. Di situ. Saya ketua partai kampus Merdeka. Wih. Dulu kan gitu. Nulusuh gitu kan, kucel gitu. Tapi kucelnya tetap ganteng lah. Oh iya. Tetap ganteng. Masih ganteng, masih ganteng. Nah, jadi akhirnya saya berpikir bahwa ini harus jadi pembelajaran. Maka ketika jadi kades ya malah ilmunya banyak yang di organisasi. Justru ilmu yang didapat, yang diterapkan sekarang di masyarakat itu adalah ilmu dari hasil Akang aktif di berbagai organisasi. Tercatat di sini Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI Kota Bandung, menjadi pengurus. Pengurus pada itu wakil ketua. Kemudian kalau salah itu tahun 2007-2009. Jadi sudah masuk di kurun waktu, udah dewasa, udah ngerti. Udah ngerti politik kan. Kalau 2001 sampai 2006 itu masih polos. Masih mengkaji kajian-kajian diskusi dan sebagainya. Kalau sudah 2000 sudah aktif di KNP itu kan sudah mulai ini, karena KNP itu kan tempat berhimpun para organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan gitu kan.
kelompok Cipayung lah, PMI, HMI, GMNI gitu kan, PMKRI, GMKI gitu, KMHDI gitu. Kelompok Cipayung lah yang menginisiasi KNP. Nah, mulai gaul di skup besar level Kota Bandung. Bukan orang asli Kota Bandung tapi gaul di sana. Mulai secara 10 tahun guys gitu kan. Lama sekali. Ada nggak pengalaman selama berorganisasi? Secara kan Akang aktif di PMII, kemudian ya di KNPI juga. Pernahkah ada pengalaman yang ini kayaknya the best partnya yang tidak akan terlupakan? Oh pasti, karena di organisasi itu kan bukan persoalan disiplin, mentalitas. Mentalitas bahwa kita harus mampu memimpin yang kuat. Kita harus struggle. Oh kita harus mampu melakukan proses lobby, negosiasi, kompromistis. Bagaimana kemudian di ruang-ruang itu kita berkonfrontasi dengan orang. Mana kawan, mana lawan. Pernah ada konfrontasi yang paling keras yang terjadi? Itu di zaman mahasiswa sudah terjadi. Ada satu momen mungkin yang bisa diceritakan? Ya di kampus saya itu dulu kan HMI itu kan dominan. PMI itu minority. Oh iya. Iya. Himpunan mahasiswa Islam itu dominan sampai rektorat sampai tukang sapu. Saya dulu pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMI minority. Ya benturan, yang namanya tawuran itu. Kalau pemilihan presiden mahasiswa, pemilihan ketua himpunan mahasiswa jurusan itu udah biasa. Jadi, sudah melewati begitu banyak hingga akhirnya kemudian Akang diminta oleh orang tua untuk, berarti pada saat itu posisinya bapak sudah tidak ada ya? Tidak ada. Jadi ibu yang meminta untuk kembali. Sebenarnya lulus nggak sih, Yayan? Enggak saya. Nggak lulus. Nggak lulus. Keburu diminta pulang. Maka 2012 nyalon kades. Saya nginget gitu kan, nyalon kades bukan sama ibu sih, sama kakak sih sebenarnya. Kakak yang saya ya, ada kakak kan, yang sebapak seibu itu kan. Iya. Ya kamu nyalon kades aja gitu kan. Ya saya akhirnya inget, oh ini mungkin yang disebut dengan implementasi Tridharma perguruan tinggi. Saatnya pengabdian masyarakat. Oh ini mungkin yang disebut dengan, dulu saya sering teriak di jalan sebagai agen perubahan, agen sosial perubahan di kemasyarakatan dan sebagainya. Ya saya berpikir oh mungkin melakukan perubahan itu tidak harus jadi bupati, tidak harus jadi gubernur, tidak harus jadi presiden, kepala desa juga ya jadi agen perubahan. Apalagi pada waktu itu saya mengkaji dengan para junior yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar. 2012 itu kan lagi rame-ramenya pengusungan RU desa, rancangan undang-undang desa. Nah kata para junior yang pintar-pintar, saya kan tipikal orang yang kooperatif, akomodatif. Kalau junior saya lebih pintar, saya belajar di mereka. Apalagi senior, apalagi guru saya. Gitu. Apalagi saya paling takut kan sama kiai, sama guru lah yang pernah ngajarin, apalagi sama kiai saya manut gitu kan. Amina watona saya sama kiai nggak berani. Beda lah. Baik kalau sudah tidak ada orang tua kan, harus ya siapa lagi kalau bukan sama kiai. Maka di kurun waktu tahun 2012-2013 kajian itu dilakukan. Ini desa akan hadir nih, undang-undang desa kan. Amanatnya pesannya undang-undang desa bla 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 bla. Ya saya alhamdulillah 2013 jadi kepala desa. 2014 hadirlah undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Oh ngerti bahwa desa kembali ke titik nol. Walaupun sesungguhnya ngomongin perjalanan desa sebelum merdeka tahun 45 desa sudah ada. Kan begitu kan? Iya. Cuman ilmunya ya dari pesantren, dari organisasi, dari sekolah gitu. Nggak boleh kita menghilangkan peran-peran lembaga pendidikan itu. Karena saya memahami bahwa jadi kades itu nggak ada jurusannya loh. Iya. Yang ada paling IPDN. Iya. Dulu STPDN apa? IPDN, STPDN. Nah, coba kalau jadi kepala desa mana sekolahnya? Kan nggak ada. Rata-rata yang tadi Teteh bilang bahwa kades itu identik sepuh. Biasanya seseorang yang disepuhkan di masyarakat kemudian diangkat menjadi kepala desa. Tokoh tradisi ini betul, tradisinya seperti itu kan. Tokoh agama. Betul. Rata-rata usianya 45, 50 ke atas. Iya. Pensiunan ABRI, TNI, Polri, pensiunan guru kan. Iya.
Tapi saya ingin membuktikan bahwa anak muda mampu memimpin desa. Pada waktu itu saya jadi kepala desa tahun 2013, usia 26 menuju 27 loh. Istri sudah punya, anak sudah punya, gitu kan. Kalau nggak salah 2 anak, baru 2. Menjadi kepala desa sudah punya istri dan anak, berarti masa kuliah menikah? Saya nikah 2007 kalau nggak salah. Masih kuliah kan? Masih kuliah saya nikah. Oh oke. Ini penasaran nih. Masih kuliah sudah menikah? Sudah menikah. Ketemunya di mana sebenarnya? Ketemunya ya nggak sengaja biasa. Nggak sengaja. Ya, karena pada waktu itu kan saya jadi ketua partai kampus Merdeka. Oke. Jadi ini ketemunya di kampus. Beda fakultas, beda jurusan. Oke. Gitu. Ya gitu kan. Habis. Apa yang membuat Akang nih statusnya masih mahasiswa, yang membuat mahasiswa yang nggak jelas, gitu kan, nggak jelas mau selesai apa enggak dan ternyata enggak gitu. Apa yang membuat Akang yakin bahwa nikah aja deh kayaknya gitu? Sementara punten ya penghasilan belum ada gitu. Saya yakin rezeki diatur Allah, dan saya nggak mau nikah di usia tua, karena saya harus berpikir reproduksi anak dan saya harus berpikir anak saya. Betul. Saya harus ngitung kalau saya nikah 27, ketika saya usia 50 anak saya. Ya. Tahu-tahunya kan sekarang menjadi program Bangga Kencana kan, 2125. Oke. Program BKKBN pusat, penanganan stunting dan ya dulu pikirannya saya nggak paham stunting, nggak paham Bangga Kencana, keluarga berencana, nggak paham. Pahamnya keluarga berencana itu 2 anak cukup gitu. Tapi ya saya punya pemikiran saya tidak boleh nikah di usia lebih dari 30 tahun. Apapun yang terjadi, saya sedang kuliah, saya sedang tidak kuliah, saya ditinggalin orang tua, atau apapun saya harus nikah. Ketemulah dengan teteh yang sekarang menjadi ibu dari anak-anak gitu. Akang waktu itu meyakinkan, ini susah loh, meyakinkan kedua orang tua teteh untuk bisa menerima Akang dengan kondisi punten gitu saat itu mungkin pekerjaan juga tidak jelas kan Kang? Itu bagaimana caranya? Ya saya ngomongnya sederhana lah. Siapa sih orang yang di dunia ini yang tidak dikasih rezeki sama Allah? Jurusnya itu Baraya ya, bisa dicontek nanti kalau ketemu calon mertua. Dan kalau kemudian kita berpikir nikahin orang harus siap dulu materi, mau sampai kapan? Dan saya lebih senang tipikal orang yang berjuang dari nol. Kayak pom bensin dimulai dari nol Bu, gitu kan? Benar. Pokoknya saya tipikal orang yang senang berjuang dari nol. Luar biasa teteh mau sama Akang dengan kondisi seperti itu. Iya, ya harus komitmen. Sudah deal-dealan terlebih dahulu mungkin ya. Perjanjian pranikah lah kurang lebih. Walaupun memang setelah nikah kan juga, jangankan setelah nikah ya, sebelum nikah itu pasti orang mengalami proses berdinamika kan, konflik personal, konflik interest gitu, saling cemburu, saling jealous. Paling curiga, gitu ya. Biasa kan sebetulnya. Tinggal bagaimana kita melewati proses dinamika itu, gitu. Apa sih hidup di dunia ini yang tidak ada konflik gitu? Tapi bagaimana konflik ini dimanage dengan baik? Diselesaikan dengan baik. Kemudian berarti langsung punya anak, itu masih dalam kondisi kuliah. Seperti apa rasanya Kang? Ya. Maaf, untuk membiayai kuliah, apakah masih dari ibu? Ada kadang dari ibu, kadang tidak. Apakah Akang bekerja juga? Enggak juga. Tapi saya sering diajakin senior bikin acara atau apa. Hadir di beberapa kesempatan. Ya itu ketika sudah masuk KNPI Kota Bandung. Saya sudah mulai berorganisasi itu kan, walaupun ya banyak jaringan, relasi gitu kan. Sudah mulai hidup nggak susah-susah amat lah. Yang penting bisa makan walaupun rumah kontrak. Anak 1 gitu. Luar biasa teteh. Aku kagum sama tetehnya sih. Ya harus lah. Akang pernah mengalami titik terendah dalam kehidupan tentunya pastinya. Momen-momennya? Pernah diusir gitu. Diusir dari? Di kosan gitu kan. Kontrakan? Oh, itu udah punya istri dan anak? Oh iya dong. Oh wow. Anak saya usia berapa ya? Pokoknya masih setahun lah. Wow. Tapi kan itu proses. Diusir? Dan waktu itu kejadiannya? Ya biasa lah, paling pindah ke kontrakan yang lain. Pindah ke kontrakan lain ya ini dibayarin, padahal pada waktu itu kan saya punya motor gitu kan. Ketika saya punya motor, mau enggak ini kontrakannya digadain motor saya, tapi kan yang namanya yang punya kontrakan lain gitu kan. Tapi tegas, karena saya punya relasi, punya banyak
teman, punya banyak sahabat yang baik-baik. Ya di dunia ini kan pasti selalu ada solusi lah. Ya akhirnya saya bisa dikasih nginep gitu. Sama pada waktu itu si junior sih, saya nganggapnya ade lah. Nganggapnya ade gitu. Yang pahit itu biasa. Itu aja. Luar biasa. Akang sudah pernah melewati kehidupan yang begitu berat, sampai akhirnya sekarang bisa sukses membuktikan bahwa tempaan dari mulai kecil sampai terusir dari kosan itu, yang pasti itu sangat berat, apalagi sudah memiliki anak. Tentunya kan tidak ada orang tua yang ingin anaknya hidup susah, di bawah hidup susah gitu kan. Tapi semua itu bisa menguatkan, luar biasa. Gak usah tahu orang tua. Tidak cerita berarti kejadian itu. Gak usah tahu, biarin itu. Dan kalau kemudian hari ini saya sukses, enggak lah. Luar biasa Mbak Raya Priangan, ada banyak sekali hikmah yang mungkin bisa kita lihat, kita tiru, bahwa kekuatan, keyakinan kepada Yang Maha Kuasa bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki, kita bisa lihat sekarang kesuksesan Akang luar biasa, pasti menjadi kebanggaan kedua orang tua. Belum sukses lah. Belum sukses. Ngalir aja lah, ngalir. Yang paling terpenting kan bermanfaat bagi manusia yang lain, itu aja gitu kan. Tujuan hidup Akang adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Katanya pinter ini, mancing-mancingnya pinter. Gitu aja. Oke. Kita balik lagi. 2013 perjalanan menuju ke kepala desa. Seorang yang punten gitu, lama di luar kota. Masyarakat kan nggak terlalu kenal tuh sama Akang gitu. Ya 2012 pulang orang nggak tahu saya. Ya kan? Orang nggak tahu saya sebetulnya. Orang itu siapa sih, Yudi itu siapa? Gitu kan? Anak siapa? Gitu kan? Tiba-tiba dicalonkan kades gitu. Yang lebih terkenal malah kakak saya. Iya. Jadi kakak saya yang laki-laki itu lebih terkenal di kampungnya. Kenapa kakak itu nggak beliau aja yang mencalonkan diri gitu? Kenapa harus Akang? Tahu, karena mungkin kakak saya belum belum mancing gitu, belum masagi, belum punya kapasitas gitu kan. Ya karena kakak saya itu juga sama bandel kan gitu. Mungkin kakak ngelihat Akang punya potensi, Akang cocok, punya karakter yang cocok untuk menjadi pemimpin. Mungkin itu yang dilihat oleh sang kakak ya kepada mungkin Akang. Saja. Akhirnya mencalonkan dan kemudian bisa langsung menang. Itu sesuatu yang sangat luar biasa untuk seorang, sebut saja pendatang ya. Bisa disebut pendatang karena Akang besar di Bandung, 10 tahun di Bandung. Pendatang baru, pemain lama. Pendatang baru lah. Pendatang baru lah. Jadi kalau saya ngira itu kayaknya dianggap pemain naturalisasi lah. Pemain sepak bola ya. Disekolahin di luar, tiba-tiba ketika sudah sekolah di luar, mungkin sudah banyak pengalaman, pahit manis kehidupan di sana dan sebagainya. Walaupun orang nggak tahu sih. Dan orang nggak usah tahu sih pahitnya saya seperti apa. Mungkin di acara ini aja. Ini pertama kalinya orang akan menonton bahwa seorang kepala desa Cisayong milenial ini sangat luar biasa ini ternyata pernah serendah itu gitu, mengalami titik rendah dalam hidup. Setiap orang pernah mengalami. Dan hidup harus seperti itu. 2013 menjadi kepala desa. Pastinya mengalami kesulitan untuk bersosialisasi atau tidak sama sekali. Saya orangnya lempeng aja, lempeng. Waktunya sosialisasi saya kenalin diri gitu kan, anak siapa gitu kan, keluarga siapa gitu kan, anak keberapa dan sebagainya, dulu sekolah di mana dan sebagainya kan. Ya saya ngalir aja lah sebetulnya, ngalir. Orang mau milih saya, orang mau nggak milih saya nggak ada urusan gitu. Karena kebetulan pada waktu itu ya kompetitornya itu yang tua-tua, mantan perangkat desa dengan pamannya kepala desa yang dulu gitu kan, yang sebelum saya. Pejabat sebelumnya. Akhirnya ya saya lurus aja, berproses gitu. Yang penting kan memaksimalkan ikhtiar. Karena saya nggak tahu takdir itu, nggak tahu yang menjemput takdir, kurang lebih begitulah. Saya mau memaksimalkan ikhtiar saja lah. Apa yang saya punya, apa yang kemudian saya rasakan gitu kan, berproses saja gitu, on the track lah gitu. Begitu. Selama menjabat menjadi kepala desa, prestasi apa saja yang sudah diraih oleh Desa Cisayong? Prestasi itu mungkin menurut orang lain, prestasi itu mungkin menurut publik, prestasi itu menurut kementerian, menurut dinas, menurut pemerintah di atas saya. Kalau saya secara pribadi sih biasa-biasa saja prestasi saya. Ya cuman saya tipikal orang yang ingin selalu berbeda dari yang lain.
Berbeda dalam positif ya? Ya kayak sekarang aja, diwawancara pakai kaos. Gitu. Kades harusnya pakai apa? Baju besi. Gitu kan. Ya saya tipikal orang yang pinginnya ikonik gitu kan. Punya apa ya? Sesuatu yang berbeda, ciri khas dari orang lain. Orang jangan ngelihat dohir ya. Orang jangan lihat luarnya gitu tampak. Tapi urusan batin itu kan nggak tahu. Tapi dalam konteks urusan mengelola pemerintah, saya selalu harus berbeda saja. 2013 jadi kepala desa, 2014 jadi kepala desa, hadir dana desa, di mana dulu kepala desa itu nyari duit susah. Sebelum lahir undang-undang desa, ketika hari ini ada dana desa ke pemerintah desa, ke desa, transfer dari Jakarta, dari RKUN ke RKUD, dari RKUD ke RKUD gitu kan. Ya saya harus memikirkan bahwa desa saya harus berkembang, desa saya harus maju, desa saya harus mandiri. Ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat harus berkembang. Dan desa Cisayong itu desa yang notabene desa kecil, 243 hektar. Berarti potensinya apa? Sumber daya alamnya apa? Sementara di ruang-ruang tertentu saya harus dituntut bagaimana meningkatkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, indikatornya pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat saya yakin orang Cisayong banyak yang kaya. Saya bukan orang kaya. Rumah saya sampai sekarang jadi kepala desa masih ngontrak. Pasti kaget kan? Rumah saya masih ngontrak. Saya nggak punya tanah. Saya meninggalkan rumah yang dari orang tua warisan dikasihkan ke kakak saya yang beda bapak. Harusnya kan hak saya secara konteks faraid, tapi saya kasihkan. Saya malah ngontrak dengan istri saya dengan anak-anak sampai sekarang. Dekat kantor unit PDAM. Oke, ini menarik. Sebentar, tahan dulu. Kita akan kembali sesaat lagi di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Sebagai seorang kepala desa, Yudi Cahyudin punya gaya memimpin yang berbeda. Ia punya banyak inovasi yang mendorong kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu gebrakan yang luar biasa ia lakukan adalah dibangunnya sebuah lapangan sepak bola berstandar internasional. Maka tak heran jika Desa Cisayong menjadi desa inovatif. Perjalanannya dalam mengembangkan inovasi tentu melalui proses yang tak mudah. Namun berkat kegigihan dan sinergi dengan berbagai pihak yang selalu ia bangun, membawanya pada sebuah keberhasilan. Selain harus pandai melihat potensi yang ada di desa, baginya pemberdayaan masyarakat desa juga harus dibangun dengan semangat gotong royong yang kuat, sehingga akan tumbuh kebersamaan untuk terus mengembangkan desa. Kembali di Potret, ini sangat seru sekali. Akang, kita lanjutkan. Menjadi kepala desa dengan kondisi masih rumah ngontrak, tapi prestasi desanya sangat luar biasa. Akang betul-betul menggunakan dana desa untuk kepentingan masyarakat. Oke, kita bahas yang pertama ini, lapangan sepak bola bertaraf internasional. Itu idenya, Irma dengar itu awalnya adalah tempat pembuangan sampah yang kemudian disulap menjadi lapangan sepak bola. Idenya dari mana sebenarnya? Ya, idenya sebetulnya bukan murni dari saya. Saya tidak akan melupakan. Pada waktu itu ada ketua BPD yang namanya sahabat Reno Sundara. Beliau sekarang konsen di dengan Telkom kerjasama. Beliau punya aplikasi sekarang namanya Simpel Desa. Sekalian saya ngasih ada aplikasi Simpel Desa. Itu aplikasi untuk apa? Untuk pelayanan desa. Nah, orang tersebut yang namanya Reno Sundara dengan kakak saya. Saya bukan pemain bola. Oke. Saya bukan pemain bola. Saya pecinta bola, penonton bola lah. Penikmat bola. Gitu kan. Senang kalau ada pertandingan bola itu saya senang. Nah, cuma saya pada waktu itu berpikir dari 2013 semenjak saya jadi kades, apalagi 2014 ada dana desa. Saya berpikir bagaimana dana desa ini betul-betul bermanfaat, bukan hanya kemanfaatan bagi masyarakat. Saya juga berpikir bagaimana desa saya juga banyak dikunjungi orang. Karena desa Cisayong itu 243 hektar, 4 kedusunan, Dusun Cisayong Kaler,
Cawang Kidul, Babakan, Cantigi, ada spot tanah yang acak-acakan. Sudah jadi lapang bola tapi acak-acakan. Namanya juga lapang bola desa kan. Iya. Dipakai ngangon munding, dipakai korsel, korsel ya, pasar malam, dipakai latihan mobil, latihan motor gitu kan. Olahraga pastilah. Nah, saya berpikir karena saya tidak punya sumber daya alam seperti desa yang lain, orang lain itu kan punya curug, air terjun, punya tempat wisata lah ya, tempat begitu. wisata, pemandian dan sebagainya. Saya nggak punya itu. Oke. Berarti saya harus berbuat sesuatu. Pada waktu tahun 2017 akhir, ide gagasannya dari sahabat saya, Reno Sundara, ketua BPD, sekarang sudah tidak lagi jadi ketua BPD. Dari kakak saya hanya policy lah, penentu kebijakan. Dan alhamdulillah, waktu itu momentumnya pas. Ada Permen Desanya nomor 19 tahun 2017 bahwa prioritas penggunaan dana desa harus 1, sarana olahraga desa, boleh. 2, pengembangan BUMDes atau pendirian BUMDes, pembentukan BUMDes. Ketiga, pengembangan produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan pedesaan. Keempat, pembuatan embung desa. Nggak ada tuh berarti untuk pembangunan rumah pribadi itu nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Noted. Kalau pribadi untuk perumahan rakyat boleh, rumah tidak kuni gitu kan. Nah, saya 2017 akhir ini berpikir bahwa ya udah, dan desa kita habiskan aja satu prioritas terhadap sarana olahraga desa, yaitu maksimal di situ. Bola. Udah kita habiskan aja duit. Pada waktu itu saya duit baru dapat dana desanya cuman angka 800 juta kurang. Karena saya masuk desa maju. Pada waktu itu saya desa maju lah. Kecil kan. Kalkulasinya kalau di IDM-nya desanya maju, kecil dapat dana desanya. Tapi saya melalui Musdes, melalui musyawarah desa, sosialisasi beberapa kali, memberikan pemahaman terhadap LT/RW, masyarakat sebagian dan sebagainya. Dinamika pro kontra itu ada. Iya. Pasti sangat sulit untuk bisa meyakinkan masyarakat bahwa kita bikin lapangan sepak bola, mungkin masyarakat ngapaan sih gitu ya. Betul ya, kan? yang terbiasanya kan jadi kepala desa itu ada dana desa atau APBDes-nya atau dana bantuan keuangan kabupaten, provinsi atau pusat, bantuan pihak ketiga, biasanya kan jalan lingkungan, jalan lagi, PPT, irigasi, gitu kan. Paling begitulah sosial kemasyarakatan yang lainnya. Saya merubah itu. Bagaimana desa saya harus berubah? Bagaimana desa saya harus punya ikon? Ya, lapang bola desa direnovasi. Setidaknya ya terbiasa kita nonton bola di TV dengan rumput yang kualitas baik, standar lapangnya baik, standar pipa ya pindahin dong. Mengamati, tiru, modifikasi dilakukan lagi di desa Cisayong. Dimodifikasi atau ya ditiru, direplikasi, jadilah lapang bola desa Cisayong. Maka di tahun 2018 berkat berkat kebersamaan, kekompakan, dana desa dihabiskan ke situ dengan tahun 2019 jadilah lapang itu. Dan hari ini lapang itu sekarang dikelolanya oleh BUMDes. 2 kali 45 menit 2,5 juta bayarnya. Ya pokoknya saya berpikir dana desa jangan habis dipakai, tapi dana desa harus menghasilkan sebuah keuntungan bagi desa sendiri atau masyarakat. Kalau ya ekspektasinya kan tercipta kesejahteraan masyarakat. Ngurus republik ini, ngurus desa itu kan jangan berpikir diri sendiri loh. Kalau untuk berpikir sendiri gampang, kan gitu. Makanya rumah saya ngontrak. Ya, makanya rumah saya ngontrak gitu kan. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin sebetulnya kalau saya untuk mencapai untuk kepentingan pribadi, tapi kan bukan itu sebetulnya. Hidup jadi pemimpin itu, apalagi kita sebagai pelayan rakyat. Pelayan rakyat itu berarti rakyat yang lebih hebat loh. Dibanding pemimpinnya. Ya kita harus berusaha melayani rakyat dengan sepenuh hati kan. Tidak boleh kita kemudian ketika rakyat ada sumber daya alam yang ada sumber daya desa, ada potensi desa, ya ini harus dikelola dengan baik. Karena tidak punya potensi-potensi sumber daya alam yang lain, ya lapang bola yang kami punya. Pokoknya kudunya lapang bola beda tinu lain lah. Empuk gitu kan. Nyerodot teh, jatuh teh. Kebaren gitu, tercelaka gitu kan. Gitu aja sih. Keberhasilan membangun lapangan sepak bola, kemudian diikuti dengan membangun sarana yang lain dengan kampung wisata Kolecer gitu. Itu ide-idenya memang Akang mengalir begitu saja begitu? Ya terlepas lah, karena hari ini revolusi industri 4.0
kecanggihan teknologi. Yang tadi saya bilang, dulu belajar Raraban itu kan tidak ada Google, manual dulu. Sekarang ya ada googling lah, searching ke Google beres. Ya saya tipikal orang yang senang mengamati, bukan hanya mengamati keindahan-keindahan, kemενarikan sosok perempuan, sosok laki-laki, ya, sosok rumah, rumah atau mobil, bukan itu. Tapi ya mata saya digunakan untuk ini. Saya jadi pemimpin desa, saya jadi pelayan rakyat yang harus mempersembahkan terbaik bagi rakyat saya. Jadi makanya bukan hanya lapang bola yang harus kita urus, kebetulan ada sawah. Karena yang saya pikir, jadi kepala desa itu di desa ngurus air, ngurus kebun, ngurus sawah, ngurus gunung, ngurus pesisir. Kalau desanya desa pesisir, ya ngurus air terjun gitu. Ya kalau yang ngurus emas, ngurus pertambangan itu kan bukan domain desa, bukan kewenangan desa. Betul. Ya tidak ada jalan lain ya yang harus kita urus di desa itu ya itu. Kan gitu. Samping ekonomi kerakyatan, UMKM, usaha kecil menengah gitu kan. Terus kemudian saya salah satu kades yang jujur saja, saya anti Indomaret, saya anti Alfamart. Oh wow. Saya anti Yoman. Tapi saya berpikir bagaimana masyarakat desa saya yang harus berdaya secara ekonomi. Maka hadirnya lapang bola, hadirnya wisata kampung Kolecer bukan untuk warga di luar desa. Sesungguhnya spiritnya itu, motivasinya apa, tujuannya itu, ekspektasinya itu. Tapi orang desa itu bagaimana harus berdaya secara ekonomi. Sawah yang biasanya cuma digunakan untuk menanam padi, menghasilkan padi, bisa sekarang menjadi kampung wisata gitu ya. Kepira lah cek orang Sunda kan. Kolecer dari bambu. Kalau Belanda kan lain. Kalau Belanda kan lain. Kincir anginnya sudah energi terbarukan kan. Betul. Ya Kolecer ini kan keulinan budak zaman bahala. Kalau lapang bola, siapa yang nggak punya lapang bola? Mau di kota, mau di kampung, semua punya lapang bola. Cuman hanya kualitasnya kan. Tapi Cisayong punya kualitas yang standar pipa, walaupun ukurannya kecil kan. Ya alhamdulillah ini kemanfaatan. Ya Kolecer juga keulinan barudak yang harus dimanage, harus dilokalisir, akhirnya menjadi spot wisata yang dimana orang ya bisa relaksasi, bisa berolahraga. Apalagi itu pada waktu itu, kalau Kolecer dibangun di masa pandemi awal. Kebayang nggak ngebangun spot wisata pada masa pandemi, mengolah potensi wisata di desa di masa pandemi yang lagi gencar-gencarnya COVID-19. Lockdown masa itu, lockdown, nggak boleh PPKM. Tuh kita wisata-wisata kan. Karena saya stres, daripada orang mikir terus tersugesti terlalu fokus ke pandemi. Terus pandemi ya saya berpikir ya ayo kita gotong royong, RT bikin Kolecer 5 yang unik, 5 yang biasa. 39 RT disatukan, berarti kurang lebih 400 tuh. Belum Kolecer yang lain yang pribadi dilombakan. Jadi betul-betul memberdayakan masyarakat ya? Masyarakat. Ya, jadi pemimpin di level desa itu kalau tidak didasari dengan gotong royong, tidak didasari dengan kebersamaan, kekompakan, soliditas, loyalitas, tidak akan pernah berhasil. Terlepas ada dinamika pro kontra itu kan sudah biasa. Jangankan jadi pemimpin loh, tidak jadi pemimpin orang yang ngomongin, orang yang ngebully, orang yang nyinyir. Apalagi hari ini kadang netizen kan maha benar. Yes, lo nyinyirin gue bodoh amat gitu ya kan? Ya betul. Tapi on the track kita, selama itu positif. Ya kalau negatif kita harus sadar. Saya tipe pemimpin, saya kepala desa yang tidak anti kritik. Saya tidak anti protes, dan saya butuh dikritik dan saya butuh diprotes. Orang bersilang pendapat biasa. Urusan berbeda pendapatan pasti sesuai dengan makomnya masing-masing, sesuai dengan levelnya masing-masing. Tapi orang bersilang pendapat itu biasa. Tapi bagaimana ketika bersilang pendapat tidak lagi menjadi konflik yang berkepanjangan? Maka di ruang-ruang tertentu berpolitik ulah pakai hati. Jangan baperan. Berdemokrasi jangan pakai hati. Ngurus pemerintah jangan pakai hati. Kan begitu. Tapi bekerja sepenuh hati. Bekerja sepenuh hati, melayani rakyat dengan sepenuh hati. Karena yang saya pikir di desa, bukan mikirin orang kaya loh, bukan mikirin kalangan PNS, orang yang stabil ekonominya, kalangan PNS, kalangan kaum gaji, mereka sudah biasa. Paling yang tidak biasa itu kalau ngurus sesuatu, surat menyurat, ya kita mesti bantu. Tapi yang harus kita pikirkan adalah kaum yang menengah ke bawah. Apalagi yang di bawah,
Kan begitu. Maka itu tadi, saya ingin ada tempat ruang publik, ruang berkumpul, mau orang luar, apalagi ya kalau orang luar menghabiskan duit di desa saya, itu lebih bagus. Tapi harus membeli produk lokal, kan gitu. Dibanding ada Indomaret, ada Yomat, tapi warung kecil terkalahkan. 2 kali menjabat sebagai Kades di Cisayong, Akang merasa sudah sukses? Enggak lah. Sudah berhasil? Enggak. Belum? Itu kata orang. Dan itu nggak boleh kita masuk pada zona itu. Merasa puas, merasa sukses, merasa hebat. Akhirnya nanti malah jadi ria kan, jadi sombong. Ya saya begini saja. Walaupun orang melihat bahwa oh ini Kades Yudi ini arogan, Kades Yudi ini seolah keras, tegas, galak gitu kan. Saya nggak gitu kok sesungguhnya. Target sekarang yang ingin dicapai, masih ada nih masa jabatan beberapa tahun ke depan. Itu masih apa yang ingin dilakukan lagi untuk Desa Cisayong? Ya memaksimalisasi apa yang pernah kami buat bersama. Walaupun idenya ya tadi saya bilang dari sahabat saya, dari kakak saya, dari saya sendiri gitu. Intinya memaksimalisasi Desa Cisayong bagaimana orang masuk ke Desa Cisayong tuh nyaman. Orang masuk ke Desa Cisayong ngabisin duit gitu kan. Kurang lebih gitu kan. Orang ke Desa Cisayong itu ya mau apa ya? Mau tinggal lama gitu. Oke. Setelah selesai jabatan, Akang mau kemana? Saya ngalir lah, ngalir aja. Ekspektasi punya, cuman saya sedang nurunin syahwat, emosi, ambisi pada ruang kekuasaan yang lebih besar. Ngalir aja lah. Ya kalau saya kepake jadi anggota dewan ya monggo. Kalau saya kepake jadi bupati ya monggo. Kalau saya nggak kepake jadi politisi juga nggak jadi pasokan. Jadi pengusaha rumput. jadi pengusaha ya kalau ditakdirkannya jadi itu ya. Kalau ditakdirkannya kembali menjadi masyarakat ya. Yang penting kan manusia itu makan, ada tempat bernaung, bisa ibadah, udah selesai. Ada duit banyak mungkin beli rumah, bonus, beli rumah, infak sedekah, zakat, begitu kan. Kebutuhan dasar manusia itu makan lah pada akhirnya. Ada duit banyak beli baju, fashion dan sebagainya. Dan itu hanya semua. Itu aja. Rumah ngontrak, rumah beli sama aja kok. Gitu. Tidurnya tetap segitu-gitunya ya? Segitu-gitu. Yang harus kita persiapkan adalah bagaimana setelah mati nanti, setelah meninggal nanti. Itu. Bukan saya sok idealis, bukan saya sok apa ya. Ya karena memang evolusi berpikirnya sudah seperti itu. Saya kalau berniat dari kemarin ingin mencalonkan anggota dewan, ya sudah dari kemarin. 2019 loh, ketika sedang memuncaknya kata orang viral, populer dan sebagainya. Tapi populer bukan segala-galanya. Karena di satu sisi loh, populer itu nggak asik loh. Viral itu di satu sisi nggak asik. Netizen itu tidak semua positif memahami kita. Desa viral itu, desa hebat itu juga menjadi beban yang di ruang-ruang tertentu loh, menjadi sesuatu yang harus menjadi tuntutan bahwa saya harus terus berinovasi, saya harus terus merawat ini dengan baik. Maka ya mengalir saja. Cuman jangan sampai mati ide, jangan sampai mati gagasan. By process, by progress on the track. Ngapain kita jadi politisi? Ngapain kita jadi orang kaya? Tapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Tidak berbuat sesuatu untuk orang lain. Tidak berbuat sesuatu untuk orang lain, ngapain? Setuju. Baraya Priangan ini sangat menarik, masih betah sebenarnya Irma ada di sini, tapi sepertinya kita harus segera menutup perjumpaan kita di potret kali ini. Akang silahkan berikan closing statement untuk Baraya Priangan semuanya yang ada di rumah, silakan. Bagi Baraya di rumah, saya hanya ingin memberikan motivasi atau kemudian bahwa hidup ini hanya satu kali. Hidup ini ya harus diperjuangkan, layak diperjuangkan. Ya saya sebagai Kades harus bagaimana berbuat untuk masyarakat, berbuat untuk umum publik lebih baik. Ketika saya jadi Kades, ya desa layak diperjuangkan, desa layak diurus. Kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi? Maka dari itu, jangan pernah tinggalkan desa. Kita sama-sama orang kampung, kita sama-sama orang desa. Desa harus betul-betul kita kembangkan, desa harus betul-betul kita majukan. Bila perlu kita menjadi desa mandiri, berdaulat secara ekonomi. Jadi, tidak ada jalan lain. Capaian untuk tercapai kesejahteraan masyarakat di desa
butuh kebersamaan, butuh kekompakan, butuh gotong royong. Bahwa dunia ini besar, desa ini besar, tidak bisa diurus oleh tangan saya sendiri. Butuh bekerja sama, butuh bersama-sama, butuh kerja bersama, butuh bersama kerja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Akang. Terima kasih sudah hadir di Potret. Tentunya ini menjadi episode yang paling banyak inspirasinya. Semoga Baraya Priangan semua bisa mendapatkan inspirasi dan kemudian menjadi motivasi untuk bisa berjuang dan berkembang dan memberikan manfaat untuk orang lain. Negara Indonesia akan maju jika kita bisa mengelola lingkungan terkecil, dimulai dari keluarga dan kemudian menjadi desa yang baik dan juga mandiri seperti yang telah disampaikan. Terima kasih untuk Baraya Priangan semuanya. Jangan lupa like, komen, dan juga share dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Irma Normalia undur diri. Potret mengurai cerita, membingkai asa.